Pemirsa Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia telah disetujui untuk bergabung menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Airlangga menyebut hal ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk akses OECD dan merupakan negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea. Setelah memutuskan membuka diskusi aksesi, Airlangga menyebut Dewan OECD akan mengeluarkan peta jalan atau roadmap untuk keanggotaan Indonesia di OECD. Dan untuk membahas dan mengetahui untuk rugi Indonesia bergabung dengan OECD, kita sudah terhubung dengan senior ekonomis ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat siang, Pak Fitra. Selamat siang, Mas Iqbal. Selamat siang, semoga sehat selalu, Pak. Pemerintah beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa Indonesia resmi bergabung dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung di OECD. Jika kita elaborasi sebenarnya apa keuntungan dan manfaat Republik Indonesia ini bergabung di OECD, Pak Fitra? Ya, pertama harus diluruskan terlebih dahulu. Ini baru diskusi aksesi, ya. Kita belum resmi gabung OECD, ya. Karena kalau kita bicara mengenai nanti gabung OECD itu seperti apa, itu harus direview oleh 20 panitia teknis. Nah, 20 panitia teknis ini itu butuh waktu yang tidak sebentar ya, itu bisa sangat open timeline gitu. Jadi itu yang harus direvisi terlebih dahulu bahwa ya oke, kita resmi untuk ada diskusi aksesi tapi belum masuk. Nah, itu saja sebenarnya sudah cukup bersejarah gitu ya, sudah dipertimbangkan. Nah, kalau begitu, apa sih untungnya kalau nanti kita bergabung? Nah, saya bicara untungnya dulu sebelum kemudian kita bicara risiko-risikonya ya. Untungnya adalah ya kalau kita berkongsi dengan kekuatan ekonomi besar, OECD ini kan termasuk yang sudah established di dunia gitu kan. Nah, berarti itu akan memberikan sinyal positif buat investasi terutama ya, karena kita sudah dianggap sebagai gerombolan elit. Ketika kita berteman dengan elit, maka kita termasuk dalam gerombolan tersebut, gitu kan. Nah, ini juga sesuai dengan peta jalan kita untuk kemudian bridging atau untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah sampai tahun 2045 nanti. Nah, untuk itu kan butuh target pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu target pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan perhitungan kami itu minimal 6% ya. Nah, 6% ini dicapai dengan apa? Salah satunya adalah lewat jalur perdagangan internasional. Nah, kita harus mampu untuk mendorong ekspor minimal 9% year on year di ekspor di manufacturing, bukan hanya komoditas tapi di manufacturing. Maka ekspor yang bernilai tambah. Bagaimana cara kita mendorong itu? Yaitu dengan membuka pasar seluas-luasnya. Dan OECD member countries ini kan dalam konteks GDP dan GDP per capita luar biasa besar, dan itu merupakan sebuah pasar yang besar sekali, di mana di situ bahkan tidak hanya menjadi pasar tapi menjadi investor untuk mengembangkan Indonesia, industrinya terutama lebih maju lagi gitu, Mas Iqbal. Oke, Pak Fitra, berarti memang kita baru memasuki tahap diskusi aksesi, tapi memang ini juga sebuah sejarah dan prestasi bagi Indonesia. Nantinya mungkin kita akan dengar update terbaru bahwa kapan resmi bergabungnya begitu ya. Tadi Anda mention tentang bahwa dengan memasuki Indonesia ke OECD ini dengan memasukkan ke gerombolan elit begitu dan mempunyai akses yang lebih membuka investasi, keluar dari terjebaknya pendapatan rendah dengan cara ekspor yang menurut Anda optimis tercapai pertumbuhan ekonomi yang minimal 6% ini dalam waktu dekat atau dalam 2024 ini? 2024 jelas sulit ya, maksimal di tahun ini 5%, dan untuk sampai 6% itu harus butuh tahapan gitu ya. Sebenarnya bisa saja kalau kita menggenjot pertumbuhan ekonomi sampai 6-7%, tetapi risikonya adalah depresiasi nilai tukar bisa tembus 20.000 nanti per US dollar. Terus bisa tembus juga current account deficit lebih dari 2%, inflasi bisa lebih dari 10% gitu kan, kalau ingin mengejar secara cepat.
Nah, tapi kalau kita ingin membangunnya setahap demi setahap, itu ada 3 pilar yang harus kita kuatkan. Yang pertama adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini adalah infrastruktur tentunya tidak sekedar membangun, tetapi juga kemudian punya tujuan, ada means to an end. Nah, jadi infrastrukturnya untuk membangun industri. Kenapa industri? Karena industri itulah yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi dan juga kemudian kemajuan dari ekspor kita. Itu pertama infrastruktur. Yang kedua adalah institusi. Ya. Kalau kita lihat bagaimana kemampuan institusional kita cukup stagnan, tetapi ini adalah suatu hal yang harus kita tingkatkan karena kalau kita mau akses OECD, yang salah satu yang mereka lihat adalah aspek-aspek atau dimensi institusional juga. Apa saja aspeknya? Ada political stability, itu kita sudah punya lah. Tapi ada yang lain, control of corruption, ini lagi jelek. Begitu juga government effectiveness, regulatory quality, quality of law, dan juga voice and accountability. Ini yang mereka lihat. Inclusion kita akan tergantung itu juga begitu ya. Tetapi kalau kita ikut dengan global elite kan setidak-tidaknya kita memaksa diri untuk kemudian meleverage diri kita ke atas dan sesuai dengan level of playing field mereka. Yang ketiga adalah human capital. Nah, human capital ini penting sekali karena kita kan di era bonus demografi gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian bonus ini menjadi katastrofi. Di mana pekerja-pekerja kita tidak kompatibel dengan kebutuhan industri, di mana kemudian justru menjadi pengangguran yang luar biasa besar. Nah, itu hal-hal yang harus kita capai dan inklusi kita di OECD itu tentu akan kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan yang baik begitu ya. Nah, tetapi di sisi yang lain kita juga harus kemudian membahas apa sih kemudian risiko-risikonya. Nah, inklusi kita di OECD di waktu normal ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa signifikan. Tetapi di sisi yang lain, kita sekarang hidup di era friendshoring. Apa itu friendshoring? Kalau kita lihat data dari UNCTAD, partnership ekonomi ya di antara negara-negara OECD itu agak berkurang ke negara-negara BRICS, terutama Rusia dan juga China yang dianggap satu kongsi ya. Mereka berbeda ideologi, berbeda kepentingan, gitu kan. Betul. Nah, sementara di sisi yang lain begitu juga dengan China dan juga Rusia. Kita ingat OECD itu head to head dengan BRICS, ya kan. Nah, inklusi kita ke OECD bisa jadi satu hal ya. Tadi kita sudah bahas aspek positifnya, tapi di sisi yang lain bisa jadi semacam trade off kita ke BRICS. Karena biar bagaimanapun BRICS itu sekarang merupakan saingan ya dalam era friendshoring tadi, sehingga pada akhirnya mungkin kita akan tidak mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi dari China, dari Rusia atau dari teman-teman yang lain dalam anggota BRICS. Bisa jadi karena ini menjadi satu dinamika ya dalam era geopolitik internasional gitu. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan masak-masak gitu ya inklusi kita. Ya, betul. Pak, tadi Bapak mention tentang stabilisasi politik yang sudah kita punya, terus pertumbuhan infrastruktur dan juga human capital. Memang kita tergabung biar nanti terdorong begitu karena masuk dengan gerombolan elit begitu ya. Seberapa besar efek termasuk dengan gerombolan elit dan Indonesia langsung ingin berubah dan menyesuaikan dan adjust begitu, Pak Faiz, Pak Fitra? Iya, perjalanan institusional itu adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan, gitu ya. Itu butuh kemudian tahapan-tahapan yang harus dibuat secara cermat dan mantap. Nah, salah satunya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini telaten untuk kemudian melakukan semacam perbaikan governansi, tata kelola kepemerintahan. Karena selama ini kalau kita lihat dalam ukuran-ukuran institusional seperti misalnya control of corruption, kemudian kualitas regulasi, ya. Dan rule of law terutama ini kan agak cukup stagnan gitu ya. Nah, ini kemudian harus ditunjukkan ya langkah cermat dan tepat pemerintah untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang lain juga misalnya kalau kita bicara mengenai disiplin fiskal. Disiplin fiskal kita kan juga merujuk pada Maastricht Treaty ya, Undang-Undang 17 tahun 2003 yang mana ini sebenarnya merupakan salah satu fondasi kita untuk inklusi ke OECD yang mayoritas adalah berasal dari negara-negara barat gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kita sudah punya fondasi itu. Nah, tetapi kan kita juga punya semacam rencana-rencana nih jangka pendek dan menengah untuk melakukan ekspansi fiskal yang cukup signifikan dan itu kemungkinan juga akan semakin mendekati defisit 3%. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian target disiplin fiskal yang merupakan salah satu fondasi utama yang juga dilihat oleh negara-negara OECD ini kita tidak indahkan dengan baik. Nah,
Jadi di satu sisi mungkin kalau kita balik lagi ke dampak positifnya adalah ini sinyal positif, kita akan semakin dekat, semakin erat gitu kan. Di sisi yang lain ya kita harus sesuai dengan standar mereka. Ketika kita harus sesuai dengan standar mereka, berarti kita tidak independen lagi dalam menyesuaikan atau melakukan kebijakan-kebijakan kita yang sifatnya defisit atau melakukan ekspansi fiskal atau moneter yang besar-besaran karena tidak sesuai dengan standar OECD misalnya begitu, berarti menjadi tidak independen, kita akan kurang independensi itu. Oke, Pak Fitra, Indonesia ini kan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk aksesi begitu ya di OECD. Lantas sebetulnya bagaimana mekanisme bergabung dengan OECD ini hingga kemudian kita jadi negara pertama, dan menurut pengamatan Anda seperti apa? Jadi begini, memang kita kalau dalam konteks negara di Asia itu yang ketiga ya. Jadi ada Jepang, ada Korea Selatan, dan juga ada Indonesia nanti kalau misalnya masuk gitu kan. Nah, untuk ASEAN yang mungkin satu-satunya, dan ini sebenarnya sudah sangat bisa dimaklumi karena kita merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk di forum G20 ya. Another gerombolan elit, dan kita sudah sangat terkemuka di situ, berhasil memimpin G20 dengan baik. Tetapi di sini pertanyaannya adalah apakah kita bangga dengan menjadi negara nomor 3 di Asia? Orang Cina aja nggak masuk di situ, OECD gitu kan, padahal China itu lebih besar dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan in terms of GDP sekarang. Nah, dan apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah ketika Indonesia masuk dan China berada di luar, berarti kan itu menyisipkan suatu permasalahan buat kita ya. Di era friendshoring ini, nah China kan lebih dekat ke BRICS, meskipun di BRICS sendiri China juga tidak akur dengan India misalnya gitu kan. Nah, di era friendshoring seperti ini sebenarnya menurut hemat saya lebih baik untuk kemudian stay neutral terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari OECD, tetapi di sisi yang lain mungkin kita akan kehilangan hal-hal yang lain dari BRICS gitu kan. Nah, sehingga inklusi kita ini ya perlu dipertimbangkan matang-matang. Nanti kalau sudah tidak ada friendshoring lagi, misalnya sudah ada semacam dinamika yang netral dalam konteks geopolitik, tidak ada perang lagi, tidak ada kehangatan lagi dalam konteks hubungan antar negara, baru kemudian kita mempertimbangkan inklusi ini. Jadi dalam hal ini prosesnya juga long and tiring. Kalau kita balik lagi ke OECD, seberapa cepat? Nah, ini open timeline. Kalau kita lihat dalam konteks inklusinya, itu akan diperiksa secara rigorous oleh 20 panitia teknis, dan itu dilihat di detail satu persatu apakah layak atau tidak. Nah, ini kemudian kita harus bersabar juga kalau mau masuk. Tetapi di sisi yang lain kita harus cermat juga hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika bergabung dengan OECD. Nah, prosesnya akan memakan waktu berapa lama hingga Indonesia nanti resmi, dan tadi juga Anda mention tentang bagaimana ini akan meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia karena dengan gerombolan elit tadi. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Fitra? Nah, ini dalam beberapa dokumen ini disebut sebagai open timeline. Kalau disebut sebagai open timeline berarti ini tidak jelas sampai kapan gitu ya. Kalau kita merujuk ada satu misalnya Brexit kemarin itu butuh waktu 2-3 tahun gitu. Itu konteks Brexit meskipun tidak apple to apple ya. Tetapi dalam konteks yang mungkin lebih rigorous seperti ini ya mungkin bisa cepat, bisa setahun, mungkin tahun depan kita udah bisa include, atau bisa lama, bisa 5 tahun gitu kan, tergantung memang bagaimana kompatibilitas kita dengan OECD gitu. Nah, apakah bisa dibilang bergabung Indonesia dengan OECD ini bisa memuluskan mimpi Indonesia Emas 2045 dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, dan juga tadi meningkatkan investasi asing yang masuk begitu, Pak Fitra? Oh, bisa ya, salah satu lah, meskipun bukan satu-satunya gitu ya. Karena kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita butuh investasi, kita butuh trade, dan ketika kita butuh trade, kita butuh perluasan pasar. Dan OECD ini adalah pasar yang terbuka lebar dan juga negara asal investasi yang juga menarik. Nah, yang juga sekarang kita harus perhatikan adalah kan sekarang juga di era-era sekarang ini dalam konteks 5 tahun terakhir, investasi dari China kan sedang sangat dominan. Nah, ini juga bagus buat kita ketika kita mempertimbangkan OECD, sehingga ada perimbangan portofolio investor, tidak hanya tergantung pada single entity. Dalam konteks itu saya sangat sepakat. Tapi dari sisi yang lain kita juga harus mempertimbangkan bahwa bisa jadi ketika kita dapetin OECD, ya China-nya berkurang. Padahal secara gravitasi ekonomi yang paling dekat kita misalnya dengan China, misalnya ya. Nah, dengan konteks seperti itu, China ada di mana posisinya? China adalah to the other side of the lake gitu ya, di ujung sana. Karena dia bergabung dengan apa? Dengan BRICS
bisa nggak kita juga loncat ke ujung sana secara fleksibel dari OECD ke BRICS ke OECD. Nah di era yang sekarang tadi saya sebut sebagai friendshoring itu agak sulit. Oke, Pak Fitra, kita akan lanjutkan dialog dan perbincangan kita yang menarik ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, Investor Market Today akan segera kembali. Pemirsa Investor Market Today kembali bersama Anda dan kita lanjutkan dialog bersama Pak Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia. Pak Fitra, kita lanjutkan dialog kita, Pak. Sementara itu dengan bergabungnya Indonesia sebetulnya dengan OECD disebut akan meningkatkan tata kelola Indonesia. Apakah ini berarti sebetulnya birokrasi bisnis dan juga atau investasi ini bisa dipangkas begitu? Ya bisa saja, karena kita kan terpaksa untuk mengikuti standar yang elit gitu ya. Saya ingat dulu ketika kita mencoba untuk masuk TPP ya, Trans-Pacific Partnership, saya bercerita atau berdiskusi dengan teman dari Malaysia yang pada saat itu sudah masuk di TPP dan saya tanya kenapa you ikut TPP. Salah satunya adalah we need the pull factor. Ketika join TPP maka kita akan menjadi lebih relatif better off. Nah ini juga yang kita bisa lalui ya ketika kita bergabung dengan kelompok elit ini, berarti kan standar kita otomatis ada terangkat gitu ya. Standar artinya kita memaksa diri untuk mengangkat derajat kita setara dengan negara-negara elit tersebut begitu ya. Nah dalam konteks ini sebenarnya negara-negara OECD juga memiliki kepentingan. Kepentingan apa? Ya. Kepentingan untuk mengurangi pengaruh China di ASEAN. Nah, salah satunya adalah juga dengan menggandeng Indonesia. Jadi kita sama-sama punya semacam kepentingan ya. Kita punya kepentingan untuk mereka masuk ini lewat jalur investasi dan juga perdagangan. Mereka juga membutuhkan kita sebagai ini kan kita sebagai de facto leader of ASEAN dan juga sebagai hub paling penting juga di di Asia Tenggara, yang dimana ketika kita diajak bergabung di sana berarti artinya mereka juga menancapkan pengaruh OECD ya di Far East dan juga di Asia Tenggara. Nah ini yang menjadi salah satu harapan inklusi kita mungkin berlangsung sesuai rencana, meskipun tentangannya masih ada. Kalau kita bicara tentangan, salah satunya yang saya sering dengar adalah dari Israel. Israel ini yang kemudian sangat menentang inklusi Indonesia ke OECD karena memang dianggap terlalu memihak kepada Palestina misalnya. Tapi it's okay, karena kita juga punya dukungan dari misalnya Jepang dan juga Australia yang secara gravitasi ekonomi dekat dengan kita ya, dan mereka ingin menjauhkan atau mengurangi dominasi China juga di daerah ini begitu kan. Jepang dan juga Australia juga punya kepentingan itu. Tetapi kalau dalam konteks seberapa sulit kita untuk memacu compatibility kita, memang ada beberapa hal yang menurut pemerintah kita sudah kompatibel. Ada 15 ya standar OECD yang kita sudah penuhi. 15 itu banyak apa sedikit tergantung. 15 oke lah lumayan banyak, tapi dari berapa standar? Ada 200 standar yang harus dipenuhi dan kita hanya memenuhi 15 diantaranya. Maka dengan demikian ada rigorous review yang mana banyak pihak yang melihat bahwa ini tidak akan cepat, ini akan lama gitu ya, bisa jadi 5 tahun ya. Bahkan ada yang bilang bahwa di masa nanti Pak Prabowo Gibran ke depan, ini 5 tahun ke depan juga belum tentu kita sudah masuk di akses untuk menjadi resmi menjadi anggota OECD. Di tengah juga dinamika geopolitik yang lain begitu ya. Oke, Pak Fitra, tadi Anda mention tentang hub Indonesia merupakan hub paling penting di ASEAN atau di Asia Tenggara dibandingkan negara lain anggota ASEAN begitu. Itu yang menjadi juga pertimbangan begitu ya OECD approach dalam tanda kutip Indonesia menjadi yang anggotanya. Jika melihat hal ini sebetulnya siapa yang membuka jalur duluan di Indonesia atau OECD duluan yang memiliki kepentingan yang lebih begitu? Sebenarnya kalau dalam konteks dokumen-dokumen resmi kita kan yang mengajukan diri ya ke OECD dan tentunya itu melalui jalan-jalan yang tentunya informal juga. Ya teman-teman OECD secara informal juga meminta inklusi Indonesia juga ya. Tetapi ini kan sebelum era friendshoring, karena kita kan sudah memadu kerjasama dengan OECD semenjak 2000-an awal ya, 2007 2008 kita sudah menjadi partner yang sangat strategis. Dulu juga bersama BRICS gitu ya. Nah, tetapi sekarang ketika ada konteks geopolitik yang semakin menghangat dan ada friendshoring, nah ini yang membuat semuanya menjadi lebih kompleks.
Lebih kompleks karena kita ditarik di kiri dan ke kanan gitu ya. BRICS juga menginginkan kita beberapa waktu yang lalu juga Pak Prabowo juga sempat menyampaikan bahwa kita juga akan lebih dekat ke BRICS. Tapi di sisi yang lain kita juga sedang memadu kasih kan dengan OECD. Nah sehingga hal ini saya rasa kalau dalam konteks normal the more the merrier. Tapi dalam konteks geopolitik yang zero sum game, artinya kalau kita dapat satu kita akan kehilangan yang lain. Nah itu harus kita perhitungkan matang-matang. Sehingga kalau saya diminta untuk menasihati pemerintah dalam hal ini, sabar dulu. Kita harus melihat dulu ya bagaimana perkembangan geopolitik sebelum kita kemudian memaksakan diri untuk masuk. Oke, sekarang inklusi dan belum tentu juga kita masuk, ya sabar-sabar saja. Tidak perlu harus dipaksa-paksa untuk kemudian cepat dan resmi gitu. Baik Pak Fitra, selain keuntungan kan tadi Anda menyebutkan tantangan dan juga kerugian dibandingkan dengan kita jika tergabung atau inklusi kita di OECD dengan BRICS misalnya, mana ditimbang lebih baik kita mempertahankan yang mana? Lebih baik kita berada di tengah, karena begini, Indonesia dan juga ASEAN itu terkenal sebagai the ASEAN Way dan the ASEAN Neutrality, dan Indonesia sejak tahun 1967, semenjak ASEAN itu didirikan, itu juga menjadi semacam patron netralitas itu, bahkan jauh sebelumnya kita menjadi negara yang terkemuka dalam konteks Asia dan Afrika. Nah, kenapa kita harus tetap netral? Kalau kita netral, artinya kita bisa mendapatkan manfaat dari OECD dan BRICS secara bersamaan. Begitu. Kita mendapatkan berkah dari kubu yang barat maupun kubu yang timur secara bersamaan. Ketika Amerika Serikat melakukan relokasi industri dari China, negara mana sih yang mereka akan dekati sebagai tempat alternatif? Ya ASEAN, dan di situ ada Indonesia juga. Nah, ketika China kemudian merelokasi atau mengurangi aktivitas ekonominya ke Amerika Serikat dan Eropa, negara mana sih yang secara gravitasi lebih dekat dengan mereka? Ya ASEAN, dan Indonesia juga di situ. Nah, ketika misalnya kita terlalu memaksakan diri untuk terlalu dekat atau mengkutub gitu ya, nah maka kita bisa jadi kehilangan satu ya, mendapatkan satu tapi kehilangan satu ya, zero sum game. Lebih baik kita tetap netral dan menjadi teman untuk semua, karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit gitu kan. Mengingat dengan hubungan dengan China juga bahwa kita ekspor dan impornya sangat kuat begitu ya, terhubung dengan bagaimana keuntungannya nanti bahwa keluar dari income trap, middle income trap itu juga harus meningkatkan juga ekspor dan pertumbuhan manufacturingnya begitu ya. Menurut tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu, makanya kita harus membuka keran kerjasama sebesar-besarnya dengan semua pihak, belum mengkutuk gitu. Nah dalam konteks sekarang ya kita tidak perlu terlalu cepat-cepat juga untuk kemudian memadu inklusi dan kemudian membangun hubungan yang lebih institusional gitu ya. Nah karena market driven proses untuk hal atau konteks sekarang itu cukup bisa diterima gitu ya. Kita bisa dapat dari China, kita juga bisa dapat dari Eropa, kita juga bisa dapat dari Amerika Serikat. Once itu sudah formal dan institusional, maka ya akan ada selubung atau silo-silo. Nah ketika ada silo-silo, kita kan misalnya sudah terperangkap dengan OECD, oke, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi kita juga harus paham bahwa OECD punya standar-standar, dan jangan-jangan standar-standar itu tidak memperbolehkan kita untuk terlalu dekat dengan China. Who knows? Ya, nah maka ini yang kemudian harus kita pertimbangkan masa-masa. Karena begitu ada 200 standar begitu ya Pak Fitra, yang belum. Begitu juga dengan kalau kita gabung dengan BRICS, ada standar-standar mereka yang mungkin lebih fleksibel dibandingkan dengan OECD. Tetapi bisa jadi mereka, Anda kalau gabung sini jangan gabung sana ya. Bisa jadi, who knows? Maka dengan konteks yang sekarang masih dinamika geopolitiknya sangat intensif, maka menurut saya akan sangat baik kita tetap berada di tengah sehingga bisa menghubungkan yang kiri dan kanan, barat dan timur gitu. Jadi kita memanfaatkan waktu di mana kita masih dalam tahap diskusi aksesi dengan OECD ini untuk memang tetap berada di tengah untuk juga mendapatkan benefit-benefit lain terhadap perekonomian kita ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya betul. Jadi memang itu yang harus kita lakukan, berselancar di antara kepentingan, bukan menjadi bagian dari kepentingan itu gitu ya, tapi kita memanfaatkan kepentingan-kepentingan yang berseliweran di ASEAN gitu. Nah dalam konteks ini ya ASEAN kan dalam konteks yang netral itu sangat diuntungkan selama ini ya, dengan limpahan-limpahan manfaat baik yang berasal dari China, bahkan to some extent Russia. Tapi kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang baik ya. Sekarang kita juga sedang
melakukan kerjasama yang sifatnya lebih ekonomi ya dengan EU ya Indonesia EU SEPA, dan ini saya rasa bisa dilanjutkan. Ketika kita OECD ini bisa dibilang ya memang organisasi ekonomi, tetapi ada ideologinya di situ. Begitu juga dengan BRICS, organisasi ekonomi, terkesan ekonomi, tapi ada ideologinya. Kita harus kemudian menetralisir ideologi itu dan cari perjanjian untuk kerjasama yang non-ideological, hanya fungsinya fungsi ekonomi. Seperti misalnya tadi saya sebut EU SEPA, kita punya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, kita punya bilateral dengan Jepang, China ya, Economic Partnership Agreement dan seterusnya. Jalan itu yang kita bangun sehingga kita bisa kemudian memantapkan FTA for the Asia Pacific nanti sebagaimana roadmap ya dari 10 tahun terakhir untuk kemudian membangun FTA Asia Pacific. Itu sebenarnya jalannya, bukan bergabung secara ideologi. Nah, OECD ini meskipun kesannya adalah organisasi ekonomi, tetapi dia juga ada ideologi-ideologinya yang mungkin ketika kita sudah menjadi ideological, kita sudah tidak lagi menjadi agnostik ya, maka kita akan ya sudah terperangkap dan susah keluarnya. Oke, Indonesia sebagai negara berkembang dan dia menolak BRICS untuk masuk OECD, bagaimana pandangan Anda, di mana tadi juga mention pandangan global juga terhadap keputusan Indonesia ini yang lebih negara berkembang yang ingin approach masuk dengan akses ke OECD begitu? Ya saya rasa kalau misalnya kita memiliki shared interest itu akan mudah ya untuk kemudian masuk ke OECD ya. Jadi meskipun tadi saya bilang bahwa syarat-syarat teknisnya mungkin itu agak sulit untuk dipenuhi dalam 5 tahun ke depan, tetapi kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan yang bertemu ya, ada syarat-syarat itu mungkin bisa dipangkas gitu ya, karena OECD juga membutuhkan Indonesia. Tapi di sisi yang lain, once syarat-syarat itu dipangkas, berarti ada kepentingan yang terselubung untuk memasukkan Indonesia masuk ke situ juga, begitu kan? Betul. Nah, dalam hal ini adalah menjauhkan Indonesia dengan China. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, memang kalau kita terlalu dekat dengan China juga masalah, ya, karena pada akhirnya akan meng-crowd out another potential investors yang coming dari Barat, begitu ya. Nah, dalam hal ini ya memang perlu untuk lebih seimbang, tidak terlalu kanan dan tidak terlalu ke kiri, gitu. Pak, apa sebetulnya yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan kredibilitasnya di depan mata global begitu dengan adanya diskusi aksesi ini ke OECD, karena memang banyak sekali juga yang setuju dan atau pro kontra begitu? Ya, tentu kita harus kemudian paham bahwa ada kepentingan-kepentingan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tapi untuk meningkatkan kredibilitas sebenarnya caranya sudah banyak sekali ya. Selain dengan tadi bergabung atau kemudian membuat kerjasama ekonomi dan perdagangan yang non-ideological seperti yang saya sebut tadi, ada EU SEPA, kemudian ada RCEP yang sudah kita lakukan sekarang. Tapi kita juga bisa secara unilateral meningkatkan kemampuan institusional kita, meningkatkan control corruption, meningkatkan kualitas regulasi dan seterusnya, sehingga kemudian itu juga akan bisa menjadi sinyal positif juga bagi para investor. Dan kembali kepada 3 pilar yang saya sebutkan di atas, bagaimana infrastruktur itu bisa memfasilitasi, bagaimana institusi itu bisa menjadi selubung ekonomi yang kemudian bisa memajukan ekonomi ke depan, bagaimana human capital itu bisa menjadi pelumas ekonomi bukannya menjadi beban ekonomi. Nah, 3 pilar itu, kembali lagi ke 3 pilar itu yang harus kita kemudian berdayakan sehingga kemudian bisa meningkatkan kredibilitas kita di dunia internasional. Dan sekali lagi dalam konteks ini adalah kita harus, menurut saya dalam konteks friendshoring seperti sekarang, harus meningkatkan netralitas kita ketimbang untuk mengkutuk di antara satu dengan yang lain gitu. Pak Fitra Faisal, terima kasih sudah terhubung bersama kami. Pak, berikut pemirsa, Pak Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia dan senior ekonomi Samuel Sekuritas. Dan pemirsa, Investor Market Today akan segera kembali setelah yang satu ini.